Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian Sabtu 2 November 2024. Hari ini gereja mengenangkan arwah semua orang beriman. Kesempatan mendoakan sanak keluarga kita yang telah berpulang menghadap Tuhan. Hari ini bacaan bisa memilih untuk paroki kita. Bacaan berkisar dari bacaan kedua mengenai kemah rohani, kemah di surga yang akan diberikan ketika kemah dunia dibongkar. Dalam Injil kita mendengarkan bagaimana penjahat yang bertobat dijanjikan Firdaus oleh Yesus. Hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, Paulus menegaskan kemah kita ini cepat atau lambat akan dibongkar. Namun bagi mereka yang setia kepada Kristus akan mendapatkan kemah yang baru yang disediakan Bapa kepada siapa Allah berkenan memberikan, yakni mereka yang setia kepada ajarannya. Kalau hari ini kita mengenangkan arwah saudara-saudari kita, tidak hanya mereka yang percaya kepada Kristus secara eksplisit dibaptis, tapi mereka pun yang belum dibaptis namun hidupnya mengikuti ajaran Kristus, hidup cinta kasih, hidup pengampunan, kesetiaan, berperhatian kepada orang lain. Mereka pengikut Kristus secara implisit. Maka mereka pun juga akan mendapatkan kemah surgawi. Oleh karena itu, hari ini kita percaya mereka yang telah berbuat baik akan mendapatkan kasih karunia Allah. Maka saya mengusulkan hari ini kita semua tanpa henti terus berdoa bagi arwah sanak keluarga kita yang telah berpulang, yang tadi pagi kita satukan dalam Ekaristi, dan nanti masih Senin pagi dan Senin malam. Dari Injil semakin jelas, Allah yang berbelas kasih, Allah yang penuh dengan pengampunan, benar-benar ingin agar semua orang diselamatkan. Maka pengampunan kepada penjahat yang bertobat menunjukkan kasih karunia Allah yang begitu besar kepada manusia. Maka tidak perlu takut dan ragu-ragu datang memohon belas kasihan kepada Tuhan. Penjahat yang bertobat meminta satu hal yang paling penting, yakni agar diingat. Yesus, ingatlah akan aku kalau engkau datang
sebagai Raja. Kita masih ingat juga ketika para murid kembali dari perutusan dan mereka bangga dengan hasil. Setan pun takluk kepada para murid. Tapi Yesus berkata, janganlah bangga, janganlah bergembira, karena setan takluk kepadamu. Tetapi bangga dan bergembiralah kalau namamu tercatat dalam surga. Itu berarti nama kita diingat oleh Yesus. Persoalannya adalah bagaimana caranya agar kita diingat oleh Yesus. Perbuatan-perbuatan baik sesuai dengan sabda dan kehendak-Nya menjadi salah satu indikasi agar kita diingat. Kemudian kita lanjutkan dengan berkomunikasi dalam doa-doa kita. Maka doa yang intens akan selalu diingat oleh Yesus. Siapa yang mendoakan? Dan kalau kita diingat ketika Dia sebagai Raja akan menjanjikan, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita rindukan, kita cita-citakan kemah yang baru, seraya hidup baik di hadapannya, agar kita kedapatan setia dan kita diingat oleh Yesus. Kita mohon rahmat Allah agar semua orang mendengarkan sabda Allah, merenungkan dan melaksanakan, agar mereka semua diingat oleh Yesus. Semoga dengan teladan kita, banyak orang mengenal Yesus, melaksanakan perintah-perintahnya, diingat oleh Yesus, dan akhirnya akan diberi kediaman yang baru di dalam surga. Semoga akhirnya banyak orang yang mendapatkan keselamatan, hidup mulia bersama Allah di dalam kerajaan-Nya. Mari kita kenangkan, kita doakan sanak keluarga kita, agar mereka diberi tempat kemah yang baru dalam surga dan diingat oleh Tuhan setelah dijanjikan Firdaus yang baru. Hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Semoga semangat yang sama, semangat dari penjahat yang bertobat, menjadi semangat kita untuk terus tetap kembali kepada Yesus apabila kita jatuh ke dalam dosa, agar akhirnya kita pun diingat dan diselamatkan. Semoga pada peringatan arwah ini kita semakin beriman bahwa keselamatan diberikan kepada kita, kita tanggapi, kita wujud nyatakan, dan kita benar-benar menghidupi, sehingga ketika kita dipanggil Tuhan, kita kedapatan setia dan memperoleh rahmat keselamatan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah berdoa. Bapa yang penuh kasih, pada kesempatan pengenangan arwah orang beriman ini, kami berdoa bagi hamba-hambamu yang telah berpulang
dengan meterai iman. Mereka percaya kepada Putramu sebagai Sang Juru Selamat. Maka satukan mereka dalam bilangan para kudus-Mu. Mereka yang sudah mempercayakan hidup kepada Putramu, semoga Kau beri kebangkitan badan dan kehidupan kekal untuk diam di kemah yang baru, kemah surgawi. Kepada mereka yang berpulang belum sempat bermeteraikan pembaptisan, semoga Engkau memandang hidup mereka yang penuh dengan cinta kasih, yang menunjukkan perwujudan ajaran Kristus. Maka sekalipun mereka belum dimeteraikan dengan pembaptisan, kami mohon ampuni segala dosa-dosa mereka. Satukan mereka dengan orang-orang kudus-Mu. Layakkan mereka menerima mahkota kehidupan. Dan semoga mereka menjadi pendoa bagi keluarga dan kami semua. Kuatkanlah iman kami yang kadang lemah. Yakinkan kami akan kebangkitan. Dan dorong kami untuk hidup baik agar kelak kedapatan setia dan mendapatkan kemah yang baru. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan. Yang telah meninggal dunia, Engkau terima dalam pangkuan-Mu. Yang punya beban berat Engkau ringankan. Yang punya persoalan Engkau bantu untuk mengurai. Dan yang kesulitan ekonomi, semoga usahanya Engkau beri keberhasilan. Agar mereka tetap mengalami kasih karunia-Mu. Untuk itu, sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, tetap saya ingatkan untuk terus menciptakan, melaksanakan pola hidup sehat, agar kita terbebas dari segala penyakit dan mara bahaya. Terima kasih untuk semua usaha panjenengan dalam rangka membantu gereja dalam perutusan. Lewat doa-doa, lewat tenaga dan karya, dan lewat dana yang akan sangat membantu gereja dalam pewartaan. Terima kasih kepada semua yang telah mengumpulkan amplop-amplop misi. Namun kalau masih ada ingin terus menyumbangkan dananya atau amplop yang masih di rumah, bisa dibawa hari ini atau besok ketika pergi ke gereja. Karena dana itu akan sangat berguna bagi para misionaris MSF dan umat yang dilayani. Semoga dengan cara itu banyak orang terus bertobat dan diselamatkan. Kita pupuk, kita dorong untuk terus berbagi dengan mereka yang di tanah-tanah misi. Maka terima kasih untuk amplop misi yang sudah dikumpulkan. Kalaupun ada yang belum, silakan membawa hari ini atau besok pada misa mingguan. Senin akan kita bawa ke Guntur. Untuk peringatan arwah yang kedua kita laksanakan Senin pagi pukul 5:30 dan Senin sore pada pukul 6. Masih bisa menerima nama-nama yang didoakan pada Senin pagi atau Senin sore. Akhirnya
saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.